Ya, mau. Pengumuman untuk peserta webinar, kami informasikan bahwa webinar yang sedang Bapak Ibu ikuti ini telah resmi terdaftar sebagai program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. E-sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat yaitu dicatat sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikat. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesional dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN APEKNAS, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM, PWK, IPM. Terima kasih. Bingung urus es bawah dan kata yang ribet dan memakan waktu? Tenang, kami punya solusinya. Kami adalah penyedia jasa terpercaya untuk pengurusan SJU dan SKK di bidang jasa konstruksi. Mulai dari konsultasi, persiapan dokumen, hingga sertifikat terbit semua kali batu sampai tuntas. Cepat, mudah, dan tentunya sesuai dengan regulasi LPK dan juga OSS. Jadi, kalau Anda butuh SJU dan SKK untuk mendukung bisnis karir di bidang konstruksi, jangan ragu hubungi kami sekarang. Kami siap membantu Anda naik level dengan sertifikasi resmi dan legal. Selamat datang di ISO Space, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, persiapan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen, sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit integrasi. Audit dengan alat otomatis. Langkah keempat, raih sertifikasi ISO Anda dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO Anda dengan ISO Space. Kunjungi kami sekarang. Pernah kepikiran punya bisnis sendiri tapi bingung mulai dari mana? Gimana kalau punya usaha yang udah jelas sistemnya, pasarnya, dan brandnya? Kenalkan, kami hadir dengan konsep franchise ISO dengan franchise ISO. Anda akan punya brand yang sudah dikenal, didukung sistem bisnis siap jalan, dibimbing dari awal sampai bisa, masuk ke pasar yang stabil dan selalu dibutuhkan. Bayangkan, Anda bisa punya bisnis profesional dengan sistem yang matang tanpa repot, bangun dari nol. Kesempatan ini terbatas. Mitra baru hanya dibuka untuk wilayah tertentu. Jangan biarkan daerah Anda diambil orang lain. Hubungi kami sekarang dan jadilah bagian dari ISO Space. Terima kasih.
Gimana? Sudah bisa kita buka? Lan? Bisa, Pak. Dah, kita on time ya, belajar on time. Ayo, silakan. Baik, selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izinkan kita tanya dulu apakah Bapak Ketua Umum APEKNAS dan Ibu narasumber kita sudah masuk ke dalam webinar pada pagi hari ini. Silakan Mas Abid, silakan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini pada hari Rabu 10 Desember 2025 dengan tema peran media sosial dalam edukasi konstruksi untuk Gen Z berupa platform, inovasi, dan dampaknya. Perkenalkan, saya Abid Ihsan yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum APEKNAS, Ibu narasumber, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam webinar ini. Hadirnya Gen Z membawa warna baru bagi dunia konstruksi. Generasi ini dikenal adaptif, kreatif, dan cepat menguasai teknologi. Melalui webinar ini, kita akan bersama-sama melihat bagaimana inovasi, pola pikir baru, dan kemampuan digital Gen Z dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan pembangunan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, ST, MPWK, IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS, serta narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Wulan Sarviana Harianja, selaku Apprentice APEKNAS. Seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini, dan juga kami memohon jika Bapak atau Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Baik, sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan mars dari APEKNAS. Yang ketiga, foto bersama sebagai dokumentasi. Yang keempat, kata sambutan dan opening speech dari Ketua Umum APEKNAS. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutupan. Kini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan mars APEKNAS. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya.
Baik, terima kasih. Sekarang izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Baik, pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Baik. Sebelum kita ke inti acara webinar online pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fandi Iyot, ST MPWK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Habib. Eh, Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati perwakilan daripada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian PKP, Perumahan, Kawasan, dan Pemukiman. Begitu juga dengan perwakilan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK, yang bila saat ini dapat hadir bersama kami webinar APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, di hari Rabu tanggal 10 Desember 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, webinar kali ini memang kita khususkan untuk adik-adik kita yang saat ini sedang magang, melakukan pemagangan di APENAS, baik itu dari universitas, politeknik, maupun institusi pendidikan lainnya. Kami berharap kesempatan bagi adik-adik kita apprentice atau anak-anak magang di APENAS bisa menjadi tauladan sumbangsi yang positif untuk regenerasi, khususnya generasi Z, Gen Z di dunia konstruksi. Kami berharap anak-anak Gen Z eh, terus berbenah diri, terus meningkatkan pengetahuan, pemahamannya di dunia konstruksi, sehingga tanggung jawab regenerasi yang saat ini kita harapkan dapat dipimpin oleh anak-anak Gen Z untuk Indonesia Maju 2045 ke depan. Kami berharap Gen Z ini juga akan menjadi pilar bangsa, calon pemimpin bangsa ke depan, khususnya di dunia konstruksi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga untuk narasumber Mbak Ulan Seviana Haryanza yang sudah mempersiapkan diri selama pemagangan, dan kami yakin dengan ilmu yang didapatkan selama pemagangan maupun dari di bangku kuliah dapat bermanfaat untuk orang banyak, ya, menjadi aliran berkat untuk setiap individu yang boleh hadir hari ini. Kami berharap Mbak Ulan senantiasa terus semangat ya dalam proses pendidikannya, dan semoga cepat selesai dalam pemagangannya dan segera selamat berbahagia dalam webinar kali ini eh, bersama APENAS, dan tak ada gading yang tak retak dalam setiap kesempatan mengharapkan semua berpartisipasi
Halo, Pak. Untuk jaringannya dari Bapak putus-putus, Pak. Apakah bisa didengar, Pak? Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Sebelum kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apektas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami, Apeknas, sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel WhatsApp dari Apeknas, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, selanjutnya kita akan melihat penampilan dari ISOSpace. Untuk admin, kami persilahkan. Bisnis Anda butuh standar manajemen mutu supaya bisa menang tender dan dipercaya klien. Tapi tidak semua bisa bertahan tanpa standar kerja yang jelas. Saatnya ambil ISO 9001 dengan promo akhir tahun dari ISO Space. Anda akan mendapatkan training ISO 9001, dokumen lengkap ISO 9001, serta sertifikat ISO 9001 yang resmi dalam satu paket praktis. Harga normal di 25 juta, khusus spesial akhir tahun hanya 10 juta saja. Potongan besar hanya di akhir tahun. Slot cepat penuh. Amankan promo Anda sekarang sebelum habis. Desember happy, ISO ready, business steady. Baik, sedikit saya jelaskan. Di sini kita ISOSpace mempunyai promo akhir tahun, yaitu ISO 45001 yang didapat, yaitu adalah training ISO 45001, dokumen ISO 45001, dan sertifikat ISO 45001 yang dipotong dari 25 juta menjadi 10 juta aja. Nah, untuk periode promonya adalah 1 sampai 31 Desember 2025. Dan selanjutnya ada di sini ada ISO 9001. Yang kita dapat adalah training ISO 9001, dokumen ISO 9001, sertifikat ISO 9001 yang awalnya 25 juta menjadi 10 juta aja.
dengan tenggat waktu 1 sampai 31 Desember pada tahun ini, yaitu tahun 2025. Dan yang terakhir adalah ISO 14001 yang didapat, yaitu sama training ISO 14001, dokumen ISO 14001, sertifikat ISO 14001 yang awalnya adalah 25 juta menjadi 10 juta aja, dengan periode atau tenggat waktu dari 1 Desember sampai 31 Desember, yaitu akhir bulan tahun ini, yaitu 2020. Baik, selanjutnya mari kita masuki acara inti dari seminar online pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya jawab. Kami berharap melalui pemaparan materi dari narasumber hari ini, para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas serta strategis yang efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik di dunia jasa konstruksi. Kepada narasumber yang terhormat, kami persilahkan. Baiklah, selamat pagi untuk kita semua yang sudah bergabung di dalam Zoom webinar pada pagi hari ini. Pagi, Ibu. Terima kasih kepada panitia, moderator, dan seluruh peserta yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Saya sangat senang dapat berbagi insight terkait sebuah topik yang semakin relevan, yaitu peran media sosial dalam edukasi konstruksi untuk Gen Z, platform inovasi dan dampaknya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wulan Siviana Haryanja. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada APEKNAS dan juga kepada Bapak Dr. Fandi selaku Ketua Umum APEKNAS, yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi saya untuk melaksanakan kegiatan magang, dukungan, bimbingan, dan pengalaman yang saya dapatkan selama berada di lingkungan APEKNAS yang menjadi bekal berharga untuk pengembangan kompetensi dan masa depan profesional saya. Saya minta izin kepada admin untuk share screen materi pada pagi hari ini. Hari ini kita hidup di era di mana proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas atau melalui buku-buku tebal. Generasi Z sebagai generasi digital belajar dari smartphone melalui konten visual interaktif yang cepat. Dalam dunia konstruksi yang selama ini identik dengan teori berat atau praktik lapangan, media sosial kini memainkan peran besar dalam memberikan edukasi yang lebih mudah dipahami. Hari ini kita membahas webinar pemahaman konstruksi di kalangan Gen Z, yaitu materi peran media sosial dalam edukasi konstruksi untuk Gen Z, yaitu berupa platform, inovasi, dan dampaknya. Sebelum kita masuk dalam media sosial, sebelumnya kita harus tahu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah proses membangun atau membuat suatu struktur yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Struktur yang dibangun ini dapat berupa gedung, jalan, jembatan, rumah, fasilitas industri, dan berbagai infrastruktur lainnya. Next. Nah, di sini saya mengambil materi yaitu tentang media sosial dan konstruksi. Kenapa media sosial berkaitan dengan konstruksi? Media sosial ini menjadi alat utama pembelajaran bagi generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012 dan tumbuh di era digital dengan ketergantungan yang tinggi kepada smartphone atau konten visual yang interaktif. Dalam konteks edukasi konstruksi, platform ini menyajikan materi seperti tutorial bangunan, simulasi proyek, dan inovasi teknik secara dinamis, sesuai preferensi Gen Z yang menyukai pembelajaran yang cepat, kolaboratif,
dan aksesibel kapan saja. Pendekatan media sosial ini meningkatkan motivasi belajar karena Gen Z cenderung menghargai konten digital yang menarik yang memadukan hiburan dengan pengetahuan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan platform, kita perlu memahami dulu cara belajar digital Gen Z di dunia konstruksi. Bagaimana cara Gen Z belajar? Gen Z adalah generasi yang sangat menyukai konten cepat, visual, dan interaktif. Mereka ini termasuk saya ya, cenderung lebih memahami materi ketika disajikan dalam bentuk video, animasi 3D, atau pengalaman nyata di lapangan, teknologi seperti BIM, ataupun drone. Dan 3D modeling ini sangat menarik bagi mereka karena memberikan gambaran langsung dan realistis. Seperti kita melihat langsung bagaimana prosesnya. Jadi tujuan dari pembahasan mengenai peran media sosial ini dan juga dampaknya memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana media sosial dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi generasi Z dalam bidang konstruksi. Materi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan platform media sosial utama yang paling relevan dan edukasi konstruksi, serta menggali berbagai bentuk inovasi konten yang dapat meningkatkan pemahaman teknis dan praktis bagi Gen Z. Selain itu, materi ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak positif media sosial terhadap minat, pengetahuan, dan keterampilan Gen Z dalam dunia konstruksi, serta menilai tantangan yang muncul dalam penggunaan media sosial sebagai alat edukasi. Jadi secara keseluruhan, materi ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pendidik, praktisi, dan juga mahasiswa mengenai strategi yang optimal dalam memanfaatkan media sosial untuk mendukung pembelajaran konstruksi yang modern, cepat, visual, dan sesuai dengan karakteristik generasi digital. Slide selanjutnya. Nah, terdapat 5 platform media sosial untuk edukasi. Bisa kita lihat sendiri, dapat berupa YouTube. Di sini kita juga sering belajar memahami melalui video-video yang ada di YouTube, tutorial lengkap, ataupun kuliah online berupa materi konstruksi, mungkin dokumenter, serta fitur interaksi seperti komentar dan live di Q&A untuk diskusi mendalam tentang teknik bangunan dan keselamatan. Selanjutnya, kita juga sering belajar memahami konstruksi di platform media sosial yaitu TikTok. Ini cocok untuk video singkat, yaitu durasi 15-60 detik. Seperti kita bisa melihat seperti tips cepat, material konstruksi, hingga infografis standar keselamatan dan challenge simulasi desain dengan tingkat preferensinya ini mencapai 87-92% di kalangan Gen Z. Selanjutnya juga kita sering melihat beberapa konten di Instagram dan Facebook. Infografis edukatif tentang material, tahapan proyek, dan teknik konstruksi. Dan dalam Instagram juga kita sering melihat carousel-carousel yang menyediakan beberapa step by step slide-nya untuk penjelasan singkat, tapi lengkap. Kita juga sering melihat di Reels untuk video edukatif yang pendek. Nah, nggak kalah penting juga di LinkedIn, tempat Gen Z mengenal peluang karir di industri konstruksi, membangun networking dengan profesional, kontraktor, dan engineer. Cocok untuk membahas topik mendalam seperti BIM, manajemen proyek, dan regulasi. Selanjutnya juga platform media sosial yaitu berupa Twitter. Ini juga bermanfaat untuk update yang cepat tentang berita atau tren dan standar konstruksi terbaru. Trip juga memberikan penjelasan singkat namun cukup detail. Bagus untuk insight harian tentang teknik safety dan manajemen proyek. Tempat diskusi ringan namun penuh informasi dapat kita lihat di Twitter. Slide selanjutnya. Dalam media sosial ini juga kita mendapat dampak positif terhadap edukasi konstruksi dalam kalangan Gen Z. Yang pertama yaitu adanya aksesibilitas dan fleksibilitas. Kenapa dia ini sangat fleksibilitas untuk kalangan Gen Z? Karena materi tersedia
24/7 atau setiap hari. 24 jam memungkinkan Gen Z belajar mandiri tentang topik yang kompleks seperti manajemen proyek, konstruksi di mana saja kita bisa menontonnya. Selanjutnya yaitu peningkatan engagement dan kolaborasi. Fitur diskusi ini membangun komunitas belajar, memperluas wawasan global tentang praktik terbaik konstruksi yang berkelanjutan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya dampak positif media sosial ini kita dapat pengembangan skill praktis kita. Apa yang berkembang? Melalui kita menonton konten visual, mendorong pemahaman konsep seperti struktur bangunan, meningkatkan motivasi dan hasil belajar yang secara signifikan. Selanjutnya, dampak positif yang terakhir dengan adanya pembentukan identitas yang profesional. Gen Z membangun portofolio digital melalui sharing proyek, mempersiapkan karir di bidang industri. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada inovasi konten dan metode pengajaran melalui media sosial. Inovasi ini difokuskan pada format interaktif yang menyesuaikan gaya belajar Gen Z. Menggabungkan teknologi untuk pembelajaran konstruksi yang imersif. Biasanya kita sering menonton konten yang sudah dipadukan dengan inovasi, yaitu di bidang konstruksi, kita sering menonton konten yang singkat dan gamifikasi. Ini dapat berupa video reel dengan elemen kuis yang interaktif tentang perhitungan struktur bangunan dan identifikasi risiko proyek yang dapat meningkatkan retensi pengetahuan hingga 10%. Selanjutnya ada augmented reality atau AR dan virtual reality itu VR, yaitu integrasi AR di Instagram atau TikTok juga dapat divisualisasi 3D model jembatan atau gedung, memungkinkan simulasi konstruksi virtual tanpa lapangan nyata. Lalu dalam konten kolaborasi live dan user generate content, kita dapat melihat atau menonton sesi live streaming proyek real time di YouTube misalnya ya, atau di TikTok untuk diskusi kolaboratif di mana Gen Z berkontribusi ide desain berkelanjutan menggunakan AI atau IoT. Selanjutnya ada personalisasi algoritma, di mana di sini konten disesuaikan dengan preferensi individu seperti tutorial BIM atau Building Information Modeling. Namun, banyak dampak dari media sosial, kita juga harus bisa mengantisipasi tantangan yang harus kita cegah, yang harus kita antisipasi sebelum kita meng-share atau memberikan informasi kepada orang lain. Jadi tantangan yang harus diantisipasi dalam penggunaan media sosial dalam bidang konstruksi di kalangan Gen Z yaitu informasi yang kurang akurat. Jadi di media sosial banyak konten dibuat untuk menarik perhatian, bukan untuk memberi edukasi yang benar. Ini dapat berakibat informasi bisa salah, tidak lengkap, atau bahkan menyesatkan, terutama dalam bidang konstruksi yang membutuhkan akurasi yang tinggi. Dan juga minimnya akurasi profesional. Tanpa akurasi profesional, konten ini mudah tercampur antara edukasi dan hiburan. Jadi itu nanti kita nggak tahu mana yang untuk edukasi, untuk pembelajaran di masa yang mendatang, atau cuma sebagai hiburan. Dapat membuat audiens di sini sulit membedakan mana yang benar secara teknis dan mana yang hanya untuk engagement. Dan juga tantangan yang harus kita antisipasi yaitu ketergantungan pada visual tanpa memahami teori dasar. Kenapa ketergantungan? Tanpa memahami teori dasar, Gen Z di sini menyukai visual seperti animasi, drone shot, dan time lapse. Namun, jika hanya melihat visual tanpa penjelasan konsep teknik, mereka hanya memahami permukaan, bukan inti dari pengetahuan.
Dari tantangan yang harus kita antisipasi tadi, kita juga harus tahu cara mencegah tantangan edukasi konstruksi melalui media sosial tersebut. Caranya itu kita harus verifikasi informasi sebelum membagikan konten. Zaman sekarang kan banyak yang suka membuat konten cuma sebagai hiburan tanpa tahu apa tujuan dari videonya tersebut. Jadi kita harus benar-benar menyaring informasi tersebut dengan detail. Pastikan setiap materi yang berasal dari sumber valid seperti standar konstruksi, regulasi pemerintah, jurnal teknik, atau praktisi profesional. Cara yang kedua yaitu libatkan ahli atau praktisi konstruksi. Misalnya dengan kolaborasi dengan insinyur yang sudah berpengalaman mungkin, kontraktor atau dosen teknik dapat meningkatkan kualitas konten dan menghindari kesalahan teknis. Jadi mungkin kita bisa minta revisi dari yang sudah berpengalaman. Dan juga cara yang ketiga ada menggunakan visual yang didukung data. Jadi kita bisa memakai editan yang berkaitan dengan infografis, animasi 3D, atau simulasi BIM yang harus berdasarkan perhitungan nyata, bukan sekedar visual estetis atau hanya mengutamakan keindahannya saja, tapi tidak tahu apa fungsinya. Cara selanjutnya ada mendorong literasi teknik dasar. Nah, di sini kita selalu sertakan dasar konsep seperti prinsip, struktur, material, dan keselamatan agar Gen Z tidak hanya mengandalkan visual semata. Jadi kita juga harus membaca tentang teknik supaya tidak hanya berpacu dalam media sosial saja yang digunakan sebagai hiburan semata doang. Cara selanjutnya yaitu dengan gunakan format konten yang seimbang. Misalnya jika konten dibuat singkat, tambahkan caption atau link menuju penjelasan lengkap agar tidak terjadi miskonsepsi. Jadi kita harus menambahkan atau memuat link-link sumber dari yang terpercaya untuk informasi yang akan kita bagikan tersebut. Selanjutnya, batasi ketergantungan pada konten hiburan. Di sini kita harus membatasi, seperti yang tadi saya jelaskan, bagi kreator, mungkin seimbangkan engagement konten dan edukasi konten, agar tujuan utama edukasi tetap tercapai. Cara yang terakhir mungkin gunakan format konten yang seimbang. Yang tadi ini sudah saya jelaskan, yaitu menambahkan caption atau link yang dapat memberikan sumber-sumber yang terpercaya untuk konten kita. Jadi kita harus benar-benar menyaring setiap konten yang harus kita bagikan. Slide selanjutnya. Sampailah kita kepada materi terakhir, yaitu kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya, edukasi konstruksi melalui media sosial memiliki potensi besar untuk menarik minat Gen Z berkat konten visual, akses cepat, dan format yang interaktif. Namun, efektivitasnya dapat menurun apabila tidak diimbangi dengan akurasi informasi, kurasi profesional, dan pemahaman teori dasar yang memadai. Tantangan seperti informasi yang kurang akurat, minimnya pengawasan ahli, serta ketergantungan pada visual semata dapat menimbulkan miskonsepsi dalam pemahaman konsep konstruksi yang sebenarnya bersifat teknis dan beresiko tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan seperti memastikan sumber yang praktisi yang profesional, memisahkan konten edukatif dan hiburan, serta selalu melengkapi visual dengan penjelasan konsep teknik yang benar. Dengan penerapan strategi ini, media sosial dapat menjadi sarana edukasi konstruksi yang efektif, aman, dan relevan bagi Gen Z, membantu mereka memahami dunia konstruksi secara lebih mendalam dan bertanggung jawab.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan dan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih ucapan kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat informatif dan menarik. Selanjutnya, kita akan memasukkan sesi tanya jawab di mana para peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Ibu Syarifah, dari penjelasan yang tadi Ibu berikan, saya ingin bertanya, bagaimana cara memastikan informasi konstruksi di TikTok atau Instagram yang formatnya pendek tetap akurat ya, Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya itu, tadi bagaimana cara memastikan informasi konstruksi di TikTok atau Instagram yang formatnya pendek tetapi akurat. Ya? Di sini kita bisa dengan mencantumkan standar teknis seperti SNI, karena itu sumbernya yang nasional. Misalnya ada kode bangunan atau referensi teknik pada caption dengan menambahkan link menuju sumber lengkap serta melibatkan insinyur sipil yang atau teknik ahli yang lebih berpengalaman atau isi dengan konstruksi sebagai review konten sebelum dipublikasi. Jadi sebelum kita men-sharing kita harus menampilkan itu kepada ahli yang lebih berpengalaman mungkin ya untuk mengetahui konten kita itu akurat atau tidak. Itu jawaban dari saya. Baik, Ibu Syarifah, apakah sudah terjawab? Baik. Uh, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Sandrik, izin bertanya Bu Ulan, bagaimana peran media sosial dalam pembentukan identitas profesional Gen Z di industrial konstruksi? Mungkin sembari menunggu Ibu narasumber, silakan pertanyaan itu dikeluarkan biar kita tampung dulu ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan kedua ya. Dari Bapak Sandrik.
Pertanyaannya tadi, bagaimana peran media sosial dalam pembentukan identitas profesional Gen Z di industri konstruksi ya? Peran media sosial di sini untuk pembentukan identitas yang profesional dengan mungkin dengan mereka membuat portofolio yang digital, misalnya dengan desain 3D modeling, simulasi BIM, dokumentasi kunjungan proyek, proyek mini seperti market, analisis perbandingan material. Hal ini bisa membantu meningkatkan peluang networking di LinkedIn, memudahkan perekrut menilai minat dan kompetensi awal mereka. Nah, begitu. Jadi kita harus menampilkan personal branding kita di minat kita di bidang konstruksi untuk kita dapat membentuk identitas profesional kita di bidang konstruksi. Ya, jawaban saya. Baik, untuk Bapak, apakah sudah terjawab dari pertanyaannya? Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tania, izin bertanya Bu, bagaimana cara mengatasi minimnya kurasi profesional dalam konten edukasi konstruksi? Bagus, pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana cara mengatasi minimnya kurasi profesional dalam konteks edukasi konstruksi? Saya berpendapat di sini dengan membangun kerjasama antara pembuat konten dan lembaga seperti di PU, asosiasi profesor atau HAKI, kontraktor lokal, serta membuka ruang live atau Q&A bersama praktisi untuk mengkoreksi langsung kesalahan teknis dalam konten. Seperti itu, Ibu. Baik, Ibu, apakah sudah terjawab? Tania, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lia, mau bertanya Ibu, jadi sebenarnya ada nggak sih manfaat khusus penggunaan AR atau VR buat edukasi konstruksi bagi Gen Z? Baik, sembari kita menunggu uh, da- jawaban dari narasumber, kita akan menayangkan video penayangan Isospace. Baik, untuk admin, dipersilakan. Selamat datang di ISOSpace, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, persiapan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen, sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit integrasi. Audit dengan alat otomatis. Langkah keempat, raih sertifikasi ISO Anda dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO Anda dengan ISOSpace. Kunjungi kami sekarang.
Baik, untuk Ibu narasumber, boleh dijawab pertanyaan dari Ibu Lia. Baik, terima kasih dari Habib. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lia. Pertanyaannya tadi, apa sih manfaat khusus penggunaan AR atau VR buat edukasi konstruksi bagi Gen Z? Jadi kegunaan atau manfaatnya di sini dalam penggunaan ini memungkinkan Gen Z untuk melihat modifikasi 3D yang lebih jelas, struktur seperti jembatan atau gedung yang lebih membangun simulasi tahap pemasangan pergerakan kren secara virtual, uji visual risiko keselamatan di lokasi proyek tanpa harus kita ke lapangan, kita bisa dapat melihat dari penampilan 3D tersebut yang lebih terstruktur. Ini meminimalkan biaya praktik dan meningkatkan pemahaman yang lebih spesial. Begitu, Ibu. Baik, eh, untuk Ibu Lia, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Elvano, izin bertanya, Bu, bagaimana menghindari konten edukasi bercampur dengan konten hiburan yang membingungkan Gen Z? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana kita dapat menghindari konten edukasi yang bercampur dengan konten hiburan yang dapat membingungkan Gen Z ya? Kita dapat memisahkannya itu dengan membuat kategori konten yang terpisah, playlist khusus, konstruksi dasar, playlist dengan teknik menengah, BIM struktur material, dan playlist hiburan yaitu behind the scan in the project. Ini dapat mencegah pencampuran informasi teknis dengan video hiburan seperti vlog proyek atau konten lucu di lapangan misalnya. Jadi kita tahu mana yang penting dan mana hanya untuk sebagai hiburan saja. Baik, apakah sudah terjawab, Bapak? Baik. Baik, luar biasa. Terima kasih atas antusiasme Bapak, Ibu semua. Banyak sekali pertanyaan menarik yang masuk, namun karena keterbatasan waktu, kami akan memberikan satu pertanyaan lagi, akan menjawab satu pertanyaan lagi, yaitu dari Bapak Farbrianus. Izin bertanya, Ibu, bagaimana media sosial dapat meningkatkan keterampilan praktis Gen Z dalam konstruksi? Untuk Ibu narasumber, dari Bapak Farbrianus.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana media sosial dapat meningkatkan keterampilan praktis Gen Z dalam konstruksi? Banyak sekali ya keterampilan yang kita dapat dari media sosial. Misalnya ini melalui video seperti tutorial pemasangan bata yang benar. Halo, Ibu narasumber. Iya, Pak. Maaf ya, tadi ada kesalahan. Oke, saya ulangin ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Febrianus tadi. Jadi, cara meningkatkan keterampilan ini kita bisa dapat berupa melalui nonton video, misalnya seperti tutorial pemasangan bata yang benar, cara membaca gambar kerja, simulasi time lapse, dan pengecoran kolom. Atau kita juga bisa melihat dari live streaming para ahli dengan proyek real time dan penjelasan langsung dari mandor atau site engineer. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk Bu Ulan mungkin satu lagi karena tanggung ya. Saya dari Pak Rozak Putra Anula izin bertanya, saya masih bingung Bu, mengapa ketergantungan pada visual dapat menimbulkan miskonsepsi miskonsepsi teknik ya. Baik, untuk Ibu narasumber boleh tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Mengapa ketergantungan pada visual ini dapat menimbulkan miskonsepsi teknik ya? Karena visual seperti time-lapse proyek, drone, shot, dan animasi 3D ini hanya menampilkan hasil akhir, tetapi tidak menunjukkan yaitu perhitungan beban struktur atau tahapan pengecoran dan juga detail pengikatan analisis keselamatan kerja. Jadi tanpa teori, penonton hanya memahami aja bentuknya, bukan bagaimana prosesnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu narasumber, sangat luar biasa. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semuanya. Banyak sekali pertanyaan yang menarik, namun karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri sesi tanya jawab sampai di sini saja. Semoga diskusi ini nambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Nah, sebelum mengakhiri acara webinar online pada pagi hari ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk nyalakan kamera Zoom-nya. Baik, sekali lagi saya reminder, mohon kepada Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara webinar online pada pagi hari ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya.
Baik, sekali lagi untuk Bapak Ibu, tidak lupa saya mengingatkan kembali untuk pengisian absen dikarenakan dari kami mendapatkan sertifikat yang akan masuk ke Gmail Bapak Ibu. Oke, saya reminder sekali lagi, mohon kepada seluruh peserta, Bapak Ibu, acara webinar online pada pagi hari ini, izinkan kami melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Baik, pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. 1, 2, 3. Terima kasih. Kami infokan kembali untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DTN. Pada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat ya. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Demikian rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada peserta atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat pagi. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu. Bisa tinggal ini. Recording stopped.